Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makrifat atau makrifatullah itu ada ilmunya, hemat kami teman-teman. Ada ilmunya, ada dasar-dasarnya, ada perintahnya, ayat perintahnya, seruannya. Dan makrifatullah itu hemat kami, ya lagi-lagi hemat kami, karena pendapat itu kan berbagai pendapat, ya, masing-masing punya pendapat yang bisa saja berbeda-beda. Nah, di sini kami mengungkapkan sesuai pendapat kami, dan tentu pendapat kami itu juga belum tentu benar. Ya, hemat kami, ma'rifatullah itu ada ilmunya. Mengenal Allah bisa disebut ya telah ma'rifatullah seandainya telah mengenal Allah. Bisa disebut telah mengenal Allah seandainya ya telah atau sudah diperlihatkan, ya diperlihatkan, ya seperti lalu saya sampaikan, pernah diperlihatkan cahaya tanda kebesaran Allah di dalam diri. Tatkala diri menjalani ya khalwat, zikir khusus ismus zat, ya pakai muqaddimah. Ya sebelumnya pakai muqaddimah dulu, bacaan ilmu ma'rifatullah, ya di malam yang sunyi, sepi, sendiri, ya hening, zikir ismus zat siri, terus sampai 1000, 2000, sampai 5000, bahkan mungkin lebih, ya kemudian mengalami mati sebelum mati, kemudian ada karunia. Maka ketika mati sebelum mati itulah, ya rohani kan, ya mata rohani diperlihatkan cahaya tanda-tanda kebesaran Allah, itulah ya zat Allah, ya, yang ada di dalam diri itu teman-teman. Seperti apa rupanya? Laisa kamitslihi syai'un. Jangan Allah yang maha besar, ya kita menuju ke Jakarta bisa melihat Jakarta seperti apa Jakarta aja, tidak bisa menggambarkan wujud kunis zatnya, nggak bisa, seperti apa bentuknya nggak bisa, apalagi Allah yang maha besar, ya. Jadi setelah ditampakkan itu, setelah diperlihatkan itu, itulah disebutlah ma'rifatullah. Tentu saja tidak tentu semalam atau sekali dua kali bisa diperlihatkan, belum tentu, ya bisa yang lalu saya sebutkan, bisa bahkan bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum tentu diperlihatkan. Ya karena apa? Itu karena kehendak Allah sendirilah. Allah sendirilah yang menghendaki memperkenalkan dirinya. Ya, nah kami bisa menduga-duga atau menganalisa atau memperkirakan kenapa belum diperlihatkan. Kemungkinan karena ya kita masih banyak kotoran-kotoran yang belum tersucikan, masih banyak sampah-sampah dosa, sampah-sampah kesalahan yang belum begitu terbersihkan, sehingga belum, mata rohani kita belum bisa. Lalu Allah itu maha, ya maha terang, tapi karena diri kita terhijab oleh dosa-dosa, oleh ego, ya. Jadi pelaksanaan ya, menjalani, mentorekoti keilmuan ma'rifatullah itu perlu ketekunan, istiqomahan, jihad di jalan itu dengan mengisi amalan-amalan yang terpuji, baik perilaku kita sehari-hari dalam hablum minan nas, ya laku kita sehari-hari, rendah hati,
tawadu, sopan santun, beradab, ya, terutama kepada yang lebih dewasa, lebih tua usianya, ya, juga yang lebih secara unggah-ungguh dia anaknya Pak D, ya, kita panggilnya kakak, ya kita harus punya kesopanan santunnya. Secara unggah-ungguh dia merupakan pemimpin di wilayah, ya kita wajib patuh dan taat selagi ya dalam menjalankan itu adil. Tapi keadilan itu kan ada tolok ukurnya, tidak pakai penilaian diri pribadi yang subjektif. Keadilan itu tolok ukurnya. Pemimpin yang adil itu ya pemimpin menurut hemat kami yang menjalankan tugas pokoknya, fungsi dan misinya, ya, menjalankan amanahnya sesuai dengan landasan-landasan, dasar-dasar yang berlaku. Ya, seperti misalkan katakanlah bupati, ya menjalankan kiprahnya sesuai dengan perda, perbu, ya, perda APBD itu. Kalau sudah menjalani sesuai itu ya itu adil. Ya, yang nggak adil ya yang menyimpang, yang tidak sesuai. Ini misalkan contoh, teman-teman, jadi perlu ketekunan, keistimewaaan, jihad, kemudian mengekang dari hal-hal yang penuh hawa nafsu angkara, itu menahan diri, kemudian mengisi dengan amalan-amalan terpuji, zikirullah, ya, selalu zikirullah, ya, di samping amalan wajib, nah, 5 waktu juga yang sunnah itu di waktu-waktu tertentu, waktu khusus tengah malam, ya sepertiga malam, ya, jam 1, jam 2, jam 3, jam setengah 4. Nah, itu belum tentu diperlihatkan. Namun demikian dalam perjalanannya itu secara rasa kita ketika kita menjalani itu sedang salawat itu, secara rasa itu sudah ada terasa kebangkitan jiwa, teman-teman, kebangkitan rohani. Jadi ketika kita zikir itu ada terasa kebangkitan rohani, itu namanya rasa. Dan ma'rifat Allah itu tidak cukup mendasari rasa, ya, mata rohani diperlihatkan itu. Nah, kemudian bagaimana kata ma'rifat itu asma, ma'rifat sifat, ma'rifat afal, ma'rifat zat. Menurut hemat kami, itu belum bisa dikatakan ma'rifat, teman-teman. Kalau asma, sifat, afal, zat itu tauhid, ya teman-teman, tauhid, ilmu tauhid, asma Allah, sifat Allah, kemudian mensifati, itu tauhid. Dan kita itu sebagai hamba mensifati sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih, ya kita pengasih, teman. Tapi itu belum, beda dengan istilah ma'rifatullah. Ya, kalau kita menerapkan sifat-sifat pada diri itu tauhid, ya, ketuhanan, dalam ketuhanan. Tapi kalau ma'rifatullah adalah setelah mengenal Allah, kita menuju ke sana pakai ilmu, tahapan-tahapan sampai kepada Allah, ya, secara alami, secara spiritual kita fana, talan yakusnah. Secara spiritual sampai berarti kita sudah dipasrahkan, mengandung makna secara spiritual kita sudah dipasrahkan total, tidak ada yang tersisa sehelai rambut pun. Lalu keberadaan kita di sini, ya, keberadaan kita itu apa? Sebagai waham, sangka-sangka. Adanya sejatinya, hakikatnya sudah tiada, karena sudah dipasrahkan. Nah, adanya diri ini, mata yang matanya Allah, telinga-telinganya Allah, hidung-hidungnya Allah, tangan-tangannya Allah, tubuh ini tubuhnya Allah, hidup itu hidupnya Allah, ini milik Allah semua, ya Allah. Nah, kita tinggal bagikan bayang-bayang keberadaan kita di dunia ini, tinggal kemanapun kita melangkah, apapun yang kita bicarakan itu adalah kudrat irodah Allah. Nah, Allah karena sudah tersingkap bijaknya, ketika kita sampai kepada Allah, kita pasrah, kita fana, ya, kita tawakal total, sudah
Jadi keberadaan kita di sini hakikatnya hakikat sudah mati maknawi, ya sudah mati maknawi, sudah nggak ada, sudah lenyap, ya sudah tawakal secara total, sudah pasrah secara kafah. Itu secara keilmuan, ya. Nah, apa namanya lenyap secara hakiki, ya namanya lenyap ketika mati hakiki, mati sejati, maut. Nah, itu akan kembali kepada Allah yang sejati. Nah, sekarang itu kita selagi masih hidup kita menjalani keilmuannya, maka disebut hakikatnya. Karena kita menjalani ilmu sudah pasrah, akhirnya kita sudah tidak ada. Adanya kita tinggal bayang. Ibaratnya burung terbang di langit, nah ini bayang-bayang di tanahnya. Kemanapun kita melangkah, ya, maka yang terjadi adalah apa namanya? Ya, kul min indillah la tataharrak bidnillah, begitu apa ya. Jadi bayangnya apa yang kita laksanakan, kita lakukan semua adalah kudrat Allah, ya. Dan memang logikanya kan begitu, kita gerak ini karena ada hidup di dalam diri kita. Kalau hidup itu keluar, kita nggak bisa bergerak apa-apa, aku. Dan hidup itu sifatnya Allah. Walau begitu, ya seandainya tidak disingkap hijabnya pakai ilmu jalan kembali kepadanya, ilmu pasrah padanya, pasrahkan diri pakai ilmu, menapaki jalan. Ilmu itu kan jalan, ilmu cahaya. Nah, dan ilmu itu kan bacaan, ya bacaan. Nah, itu sebagai mukadimah, kemudian energinya, fungsi spiritualnya, pakai itu Allah. Itu teman-teman. Jadi walau segalanya memang dari Allah atas kudrat Allah, tapi kalau hijabnya tidak singkap pakai ilmu fanabillah yang disebut apa itu dasarnya dari ilmu ma'rifat Allah, tetap ya belum kasaf. Kasaf itu bukan berarti kita melihat hal-hal yang gaib, melihat tuyul, melihat gendruwo, bisa melihat apa sana di sana ada makam, sana ada, bukan. Kasaf itu tersingkap hijabnya, ya, sehingga diri kita itu sejatinya sudah tiada, ya. Tinggal nunggu nanti saat maut kita akan kembali kepada asalnya yang hakiki, ya. Ketika masih hidup itu kita kembali ke sana untuk latihan, untuk sebagai ilmu yang diamalkan, latihan ulang pergi pakai ilmu, naik turun pakai ilmu, ya. Mi'raj secara ilmu, keilmuan, teman-teman. Jadi ilmu ma'rifat itu yang lalu saya sebutkan ada beberapa nama, ya, dinamakan jamak sekali masodo. Ya, ini satu dulu akan saya ungkap. Dinamakan ilmu cakra buana, itu cakra itu pusar, tali pusar, buana itu. Jadi tali pusar ini sebagai yang pintu ke-10 di tubuh ini, yang 9 semua mengarah ke dunia, mata, hidung, telinga mengarah ke dunia, bina yang 10 itu mengarah ke dalam al-batin, ke al-batin, ya, manakala dibuka, yang mengarah ke yang wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, buka terus gitu. Ya, sebagaimana rumah dikata kita ketok terus, ya. Ini tali besar itu ketok terus pakai satu amalan khusus, ya. Sebagaimana rumah dia ketok terus, kan yang punya rumah kan akan keluar menampakkan diri, memperlihatkan diri, menemui. Nah, begitulah, ya. Andai kata itu tubuh ini yang 10 kita ketok terus, buka terus, maka yang wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu akan memperlihatkan dirinya, akan keluar, akan melihat dirinya. Sebab apa yang jadi sampah noda-noda sudah terbersihkan oleh amalan-amalan takholi. Ya, ketika mengetok itu termasuk amalan tahali. Kemudian pada tahapnya akan tajali. Itu teman-teman, ya dulu saya sudahi dulu, nanti kita sambung lagi. Kami sambung lagi, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, ya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana sikap seorang yang telah ma'rifat atau mengamalkan ilmu ma'rifat terhadap amalan-amalannya seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Seperti percaya enggak dengan alam kubur, ya itu wajib percaya. Apa yang
diajarkan oleh Quran hadis wajib percaya. Kita ma'rifat menjalani ilmu ma'rifat juga kan dasarnya dari Quran hadis. Ya, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan dalam Quran hadis wajib percaya. Ya, itu kan ada apa pilah-pilahnya, ya. Bukan berarti kalau seseorang itu tidak mengamalkan itu tidak ada. Ya, orang kan tidak seperti kita semua. Tidak seperti si A semua. Si A boleh karena merasa sudah mantap, tidak ada apa ini tidak ada itu nggak boleh. Itu kan ada kelas-kelasnya, ada apa makom-makomnya. Itu teman-teman ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Quran hadis itu ya ada, apa yang disampaikan yang dikatakan ada, apa yang diajarkan ya kita jalani, harus jalani itu teman-teman ya. Itu nanti bertahap. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang keliru, yang salah, saya mohon maaf ya. Selebihnya wallahu alam bisawab ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.